Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai liburnya ya, sekarang kita sudah mulai aktif kuliah lagi. Tapi karena kondisi masih belum memungkinkan untuk kuliah tatap muka langsung, jadi kita masih kuliah online. Meskipun online, tapi adik-adik jangan patah semangat untuk tetap belajar ya. Oke, jadi pembangunan pertanian kelas AGBC ini nanti satu semester full itu diampu oleh saya sendiri, jadi bukan tim teaching. Jadi setelah UTS nanti masih bersama saya lagi. Mudah-mudahan nggak ada yang kecewa ya. Oke, pembangunan pertanian seperti biasa sebelum perkuliahan dimulai harus ada penyampaian visi dan misi. Ada yang hafal visi dan misi fakultas? Oke, ini misinya fakultas pertanian. Kemudian ada sedikit. Ada yang hafal sedikit. Oke. Ini tujuan. Enggak hafal. Iya, Dek, sama. Saya juga enggak hafal kok. Oke, terus ini visi dari program studi agribisnis. Jadi kita berusaha untuk menjadi program studi yang unggul di tingkat internasional dalam bidang agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian itu. Jadi pembangunan pertanian itu sebuah isu yang cukup cukup seksi gitu untuk dan strategis. Pembangunan pertanian berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke, terus kemudian ini misinya. Oke, lanjut. Apa saja yang kita pelajari dalam pembangunan pertanian? Jadi hari ini kita akan belajar latar belakang dan ruang lingkup pembangunan pertanian. Kemudian kita akan belajar teori pembangunan ekonomi karena pembangunan pertanian itu sangat berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Jadi menjadi topik bahasan yang tidak bisa dipisahkan antara pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi. Oke, lalu apa saja masalah dan indikator dalam pembangunan ekonomi? Kemudian setelah kita belajar tentang pembangunan ekonomi, kemudian kita akan mengkaji bagaimana peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi. Oke, lalu kita akan belajar juga bagaimana peran pangan itu dalam sektor pertanian. Kemudian bagaimana kita memanajemen sumber daya pertanian sekaligus manajemen resikonya dan juga bagaimana mencapai keberlanjutannya. Jadi di pembangunan pertanian kali ini kita sudah mengadopsi mix antara kurikulum yang digunakan di UNS dan kurikulum yang digunakan di program studi agribisnis Deakin University Australia. Itu sebabnya kenapa ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Kita mix. Nanti yang bahasa Inggris itu kita adalah materinya dari Deakin University. Nanti sekitar akhir September kita juga akan ada dosen tamu pembangunan pertanian. Kita mengundang salah satu expert di bidang pembangunan pertanian dari UNDP London. Oke, lalu setelah pertemuan ke-7 kita UTS. Kemudian kita melanjutkan lagi model pembangunan pertanian. Jadi model pembangunan pertanian itu
Secara teori ada 6, akan kita kaji satu persatu, model 1 sampai dengan model 6. Oke, lalu kita juga akan belajar bagaimana transformasi struktural dan kelembagaan. Kemudian bagaimana governing agriculture development. Lalu bagaimana daya saing pertanian secara global. Di sini kita menggunakan teori dinamika perdagangan. Ini sangat berkaitan dengan ekonomi internasional. Jadi nanti adik-adik di semester 6, di semester genap tahun depan itu akan belajar ekonomi internasional. Ini masih ada kaitannya dengan pembangunan pertanian. Kemudian innovation in agriculture. Nah, pembangunan pertanian berkelanjutan. Karena pembangunan yang berhasil itu adalah yang berkelanjutan, bukan pembangunan ada program, terus begitu programnya itu selesai, misalnya programnya berlaku selama 2 tahun, terus berhenti. Nah, itu berarti tidak berhasil karena tidak sustain, tidak berkelanjutan. Oke, lalu kita UAS. Oke, karena kuliah kita cukup banyak keterbatasannya dan hambatannya. Jadi nanti adik-adik kalau ingin nilainya itu optimal, jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Tugas yang saya berikan tidak berat-berat kok, tapi tetap harus dikerjakan. Karena nilai ujiannya hanya 60%, yang 40% dari tugas. Oke, jangan lupa ya, tadi sudah presensi belum di OCW? Sengaja saya buka sebelum perkuliahan dimulai supaya tidak lupa. Ada yang kesulitan untuk presensi? Sudah, oke. Oke, lalu kita menggunakan buku apa? Itu kita akan menggunakan buku internasional, yaitu ini terkenal sekali. Jadi Michael Todaro sering disebut sebagai Bapak Development. Nanti adik-adik bisa cari e-booknya ya. Nanti akan saya upload juga di Spada e-book dari bukunya Todaro. Dibaca-baca ya, Dek ya. Penting ini. Oke, kenapa perlu ada pembangunan? Kalau kita lihat dari latar belakang yang terjadi secara global di dunia itu, bahwasanya sebenarnya 50% populasi di dunia itu masih tergolong kategori poor people atau masih dalam kondisi miskin. Kalau kita lihat di luar negeri itu yang canggih, yang maju gitu, semuanya serba modern, itu populasinya tidak lebih dari 50%. Karena 50% populasi di dunia itu masih merupakan populasi penduduk yang tergolong miskin. Oke, ada beberapa pernyataan atau statement dari orang-orang yang tergolong poor people. Yang pertama, ada seorang wanita miskin dari Uganda itu mengatakan kalau ketika seseorang itu miskin, itu dia tidak punya suara di ranah publik. Jadi kalau dia protes atau dia bikin kolom opini di media massa, itu nanti nggak akan ada yang nggak akan ada yang nanggepi, nggak akan ada yang memperhatikan gitu. Sehingga dia merasa inferior, terus tidak punya sandang, pangan, papan, juga merasa tidak punya kemajuan dalam keluarganya. Itu banyak kita temui di negara-negara Afrika. Kemudian ada lagi, ini yang banyak bersuara, yang woman dari Moldova. Dia mengatakan kalau bagi orang miskin itu semuanya serba memprihatinkan. Jadi yang namanya miskin itu selalu dekat dengan yang namanya penyakitan gitu.
biasanya kotor, kudisen gitu ya. Terus kakinya banyak borok-boroknya, kotor, memalukan gitu. Dengan kondisi yang seperti itu, sehingga mereka itu sering merasa selalu takut untuk menghadapi semua hal yang terjadi. Bahkan sebenarnya mereka merasa bergantung pada bantuan pun itu sebenarnya mereka juga tidak mau dan merasa malu sebenarnya. Sehingga mereka merasa bahwa nggak ada satupun di dunia ini itu yang memerlukan kami. Kami ini merasa seperti sampah masyarakat yang harus disingkirkan. Kasihan ya. Terus ada lagi dari seorang peserta yang ada di pedesaan di Ethiopia. Dia mengatakan kalau hidup itu begitu darurat sehingga membuat banyak para pemuda itu pindah ke kota. Atau kalau tidak pindah ke kota, dia memilih untuk bergabung dengan militer. Jadi mending tampil gagah dengan seragam militer, tapi kan kalau kita militer, itu kan makan kita akan dijamin oleh negara. Logistik kita akan dijamin oleh negara, meskipun harus berperang di garda terdepan. Kenapa mereka lebih memilih untuk memilih suatu kehidupan yang penuh beresiko dengan berperang di garda terdepan? Karena itu lebih terhormat daripada mengalami kelaparan yang terus-menerus. Oke, ada lagi dari poor people yang ada di Brazil. Itu dia mengatakan kemiskinan itu berarti pendapatan yang rendah. Terus pekerjaan juga minim dan serba nggak punya obat, nggak punya makanan, pakaian juga cuman itu aja. Jadi nggak semua orang itu beruntung ya. Terus, oke, kita simak video berikut. Bentar ya. Kelihatan nggak, Dek? Oke.
Oke. Apa yang terlihat dari sini, Dek? Gambar ini tadi menunjukkan apa? Video ini tadi. Antara yang kiri sama yang kanan. Warga di dunia, populasi yang ada di dunia lebih banyak dalam kondisi yang kiri atau yang kanan? Iya, kesenjangan sosial. Laili Safia panggilannya siapa, Dek? Yang sebelah kiri itu adalah keluarga yang ada di US. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah rumah tangga yang ada di Guatemala. Perbedaan status sosial. Perbedaan status sosial itu terjadi karena adanya perbedaan apa? Kenapa, Dek? Kenapa ada terjadi perbedaan status sosial? Kemampuan secara ekonomi. Iya, betul, kemampuan secara ekonomi. Di mana terjadi perbedaan kemampuan secara ekonomi itu karena adanya kurangnya pembangunan ekonomi. Jadi kalau kita lihat di Guatemala tadi itu, dia berangkat sekolah, tidak ada fasilitas, tidak ada infrastrukturnya, jadi harus jalan kaki. Terus menempuh ke sekolahnya waktunya 2,5 jam. Sementara yang di US, fasilitasnya bagus, infrastrukturnya bagus, ada kendaraan, sehingga waktu tempuh dari rumah sampai ke sekolah hanya 7 menit. Dia juga pakai seragam, sementara yang di Guatemala bajunya bebas, tidak ada seragamnya. Nah, kesenjangan ini disebabkan karena perbedaan kualitas ekonomi, di mana kalau ada perbedaan kualitas secara ekonomi itu disebabkan karena kurangnya pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi karena lebih dari 50% populasi di dunia itu tinggal di pedesaan, sehingga pembangunan ekonomi itu sangat bertumpu pada pembangunan pertanian. Karena pertanian itu menjadi mata pencarian utama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Itu latar belakangnya kenapa ada dan perlu pembangunan pertanian. Oke, kita bahas dulu pembangunan. Apa yang dimaksud dengan pembangunan? Jadi kalau secara definisi menurut ahli, pembangunan itu adalah proses perubahan. Di mana proses perubahannya itu mencakup seluruh sistem dari sosial, politik, ya, ekonomi, infrastruktur terutama. Karena dari infrastruktur itu kita bisa melihat seberapa maju suatu negara. Semakin maju suatu negara, itu pasti indikatornya, salah satu indikatornya dia punya infrastruktur yang bagus, yang memadai. Misalnya, adik-adik ada yang pernah ke Singapura belum? Oh, nggak usah luar negeri. Ini aja. Ada yang sudah pernah ke Nusa Tenggara belum? Oh, belum juga. Ya, kalau nonton film-film itu ya, kalau di Nusa Tenggara itu kan infrastrukturnya tidak semaju yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu menunjukkan bahwa pembangunan di Pulau Jawa itu lebih bagus, lebih berkembang daripada pembangunan yang ada di Nusa Tenggara.
Sama kalau adik-adik nanti punya kesempatan ke luar negeri, misalnya ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina, negara-negara ASEAN itu dari infrastrukturnya kita bisa mengidentifikasi mana negara mana yang lebih maju daripada yang lain. Oh, kondisi infrastruktur di Singapura itu lebih bagus daripada di Malaysia. Berarti Singapura itu lebih maju daripada Malaysia. Kalau Malaysia sama Indonesia? Ke Pati. Siapa yang ke Pati? Aslinya dari Pati, Adek. Pati Desa Kudus Kota Maju. Kalau ke Pati itu ingatnya sego gandul. Oke, kembali lagi. Antara Indonesia sama Malaysia, lebih maju mana? Indonesia atau Malaysia? Pembangunannya lebih maju mana? Indonesia atau Malaysia? Enak. Malaysia. Secara infrastruktur juga kelihatan lebih bagus, lebih maju Malaysia. Malaysia itu punya MRT udah lama. Kita punya MRT baru-baru aja ya. Dari situ kelihatan. Jadi infrastruktur itu menjadi salah satu indikator penting apakah pembangunan sudah maju atau belum. Oke, terus selain infrastruktur bisa dilihat juga dari pertahanannya. Pertahanan itu penting. Jadi kekuatan militer, kekuatan tentara itu sangat penting. Karena menyangkut pertahanan suatu negara. Iya, bisa jadi karena Singapura sama Malaysia itu kan kecil ya, Dek. Sementara Indonesia itu kan negara kepulauan. Kita itu terlalu besar. Secara geografis juga penjangkauan dari ibu kota ke Papua misalnya yang paling sebelah timur itu kan juga jauh gitu. Terus kemudian kita punya banyak-banyak pintu yang bisa dimasuki, beda sama Singapura atau Malaysia. Singapura sama Jawa Tengah aja jumlah populasinya lebih besar Jawa Tengah ya daripada Singapura. Oke, terus pembangunan itu juga melingkupi pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Semakin maju pembangunan di suatu negara itu dicirikan dengan pendidikan yang semakin maju juga. Itu sebabnya adik-adik kalau punya keinginan untuk sekolah lanjut S2 gitu misalnya, ambil S2 yang di luar negeri. Itu sangat bermanfaat untuk wawasan. Jadi kita bisa melihat Indonesia itu ketika dari luar. Kalau kita tetap di Indonesia terus kita ya seperti di dalam kotak gitu, nggak bisa melihat Indonesia itu dari sebenarnya seperti apa gitu. Kita akan bisa melihat diri kita sendiri kalau kita berada di luar kotak. Oke, terus menurut Portes, pembangunan itu didefinisikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Oke, lalu pertanian sendiri itu apa? Masih ingat nggak ekonomi pertanian? Jadi salah satu bapak pertanian kita, bapak pertanian dunia itu adalah A.T. Moser. Menurut A.T. Moser, pertanian adalah suatu bentuk proses produksi yang sudah khas, kemudian didasarkan pada proses pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Sedangkan kalau menurut Van Arsen, pertanian itu dipergunakannya manusia, kegiatan manusia, untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ada yang mengelola. Sumber daya alam itu, tumbuhan dan hewan itu ada yang mengelola, itu baru disebut sebagai pertanian. Kemudian dengan cara yang sengaja,
manusia itu berusaha menyempurnakan segala kemungkinan yang diberikan oleh alam, yakni untuk mengembangbiakan tanaman atau hewan tersebut. Kalau di mata kuliah ekonomi mikro mungkin disebut sebagai memaksimumkan produksi namanya. Nah, pertanian sendiri bisa juga diartikan merupakan usaha untuk mencapai hasil yang maksimum dengan mengelola faktor tanaman dan lingkungan. Satu kelas ada berapa ya di AGBC? (35 atau 40? Oke, kalau digabungkan, jadi pembangunan apa yang disebut dengan pembangunan pertanian? Jadi pembangunan pertanian itu merupakan serangkaian proses perubahan sosial yang berencana. Kenapa berencana? Karena di sini diupayakan oleh pemerintah bersama seluruh warga negara. Kemudian rencana ini tadi, perubahan sosial ini tadi, itu diharapkan akan membawa suatu kondisi tertentu menuju kondisi atau kualitas yang dipandang lebih baik. Supaya apa? Untuk mengembangkan dan meningkatkan bidang pertanian. Ini yang disebut dengan definisi pembangunan pertanian. Nah, bisa juga pembangunan pertanian itu diartikan di situ ada peningkatan pendapatan. Sehingga kalau ada peningkatan pendapatan, nanti akan ada peningkatan kesejahteraan. Kemudian di dalamnya akan ada pemberdayaan, bagaimana supaya petani atau warga masyarakat desa itu menjadi lebih berdaya. Kita tingkatkan kapasitasnya, kemandiriannya, kemudian akses masyarakat pertanian dalam pembangunan pertanian berkelanjutan yang berkebudayaan industri. Kenapa berkebudayaan industri? Karena kalau berkebudayaan industri berarti di situ ada mekanisasi pertanian, ada inovasi dan ada teknologi. Jadi bukan pertanian secara tradisional. Sehingga akan maju dan efisien. Caranya bagaimana? Melalui peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, tidak hanya produksinya saja, sekaligus juga distribusinya, serta keanekaragaman hasil pertanian, jadi ada diversifikasi komoditas. Di situ ada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan juga teknologi pertanian. Kompleks ya, pembangunan pertanian itu. Kalau adik-adik punya definisi sendiri juga boleh. Ini hanya definisi secara umum yang sudah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Oke, lalu apa tujuan utama dari pembangunan pertanian? Yang jelas, untuk mewujudkan sektor pertanian yang tangguh. Sektor pertanian yang tidak mudah hancur atau tidak mudah lebur ketika terjadi perubahan iklim gitu. Bahkan saat ini di masa pandemi COVID ini sektor pertanian itu menjadi salah satu sektor yang paling stabil dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Apakah pernah mendengar selama pandemi ini ada petani yang diberhentikan dari profesinya sebagai petani? Bisa dibilang nggak ada. Beda dengan industri. Ada penutupan pabrik, ada pengurangan karyawan, sehingga ada beberapa karyawan yang di PHK gitu. Lalu mampu menjadi penghasil bahan pangan. Ini penting ya. Karena kita itu akan selalu makan dari hasil pertanian, bukan dari hasil industri. Kita kan nggak bisa makan baterai, makan radio, makan televisi. Harus makan hasil dari pertanian. Kemudian di situ tidak bisa dipungkiri sektor pertanian itu menyerap banyak tenaga kerja.
bisa menjadi kesempatan berusaha. Kemudian pertanian itu menjadi penyedia faktor produksi dan sekaligus bahan baku bagi industri. Dan yang tidak kalah penting lagi, pertanian itu menjadi penghasil devisa negara. Ada 5 komoditas utama pertanian yang diekspor dan itu menjadi unggulan Indonesia untuk mendapatkan devisa. Ada yang tahu 5 komoditas itu apa saja? Nggak ada yang tahu? Salah satu aja. Ada CPO, ya, sawit. Itu yang paling utama, paling dominan itu sawit. Kemudian ada teh, ada kopi, ada karet, ada kakao. Iya, kopi. Kemudian ada udang. Oke, betul. Betul semua 100. Cengkeh. Kuantitasnya tidak sebanyak sawit, kopi, karet tadi itu ya, Dek ya. Padi kita masih belum bisa dikatakan ekspor utama juga. Padi kita laku ekspor itu yang organik. Oke, kemudian arah pembangunan pertanian itu jelas. Yang pertama, untuk meningkatkan produksi pertanian, baik secara kualitas, kuantitas, dan distribusi. Distribusi ini penting, karena tidak semua daerah itu bisa menghasilkan komoditas tertentu. Apakah Jawa Tengah itu penghasil garam? Bukan kan? Nah, kalau garam itu kita mendatangkan dari daerah lain. Garam yang kita makan itu, yang kita gunakan itu bukan dari Jawa Tengah gitu. Itu dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Madura gitu. Kalau tembakau juga termasuk komoditas ekspor, Dek, tapi juga bukan termasuk yang utama. Kuantitasnya tidak sebesar 5 besar tadi itu ya. Kemudian ada peningkatan pendapatan usaha tani, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup petani, lalu ada penyediaan lapangan dan kesempatan kerja, ada perolehan pendapatan devisa. Dan masih ada lagi banyak ya arah pembangunan pertanian. Nanti adik-adik bisa menyebutkan atau punya ide sendiri, original pemikiran sendiri, sebaiknya pembangunan pertanian itu diarahkan kemana ya. Satu aja, jangan banyak-banyak, satu aja. Oke, lalu mencapainya bagaimana? Supaya pembangunan pertanian tadi itu berhasil. Bisa melalui agribisnis dan agroindustri. Karena dengan agribisnis, ketika semua usaha tani itu dilaksanakan secara sistem perusahaan, itu pasti akan mendatangkan keuntungan lebih tinggi. Nah, kalau profit dari pertanian itu meningkat, nanti akan diikuti dengan peningkatan pendapatan. Kalau peningkatan pendapatan tercapai, berarti akan tercapai juga peningkatan kesejahteraan. Lalu ada agroindustri. Bisa dicapai melalui agroindustri. Karena produk pertanian itu kan gampang rusak, mudah rusak dan tidak tahan lama. Sehingga perlu dibuat menjadi produk kedua, produk turunannya. Supaya apa? Supaya selain supaya tahan lama, bisa juga menghasilkan nilai tambah dari suatu produk. Bisa juga dicapai melalui pemanfaatan iklim. Yang iklimnya tinggi-tinggi, yang suhunya tinggi-tinggi, yang misalnya di dataran tinggi, kita tanam tanaman yang suka dingin, stroberi misalnya. Itu namanya pemanfaatan iklim.
Ada juga tanaman yang suka panas gitu. Seperti semangka. Semangka itu kalau biasanya kan ada di musim panas. Semangka kalau ditanam di musim panas itu lebih manis daripada semangka yang ditanam. Oke. Lalu ada pemanfaatan keanekaragaman hayati. Penting ya. Keanekaragaman hayati kita itu, Indonesia termasuk yang kaya sekali dengan keanekaragaman hayati. Terus kemudian ada kesesuaian lahan. Tidak semua lahan itu cocok untuk tanaman perkebunan. Dan tidak semua lahan itu cocok kita tanami padi gitu. Jadi jangan dipaksakan juga, kita harus menanam sesuai dengan kondisi lahannya. Lalu ada melalui ketersediaan tenaga kerja dan bisa juga dengan pemanfaatan peluang pasar. Oke, jadi untuk warming up hari ini, adik-adik silakan mengemukakan ide, menyebutkan arah pembangunan pertanian yang belum ada tadi ya, selain yang sudah disebutkan tadi. Terus kemudian mencapainya itu dengan apa? Itu disebutkan, silakan menyebutkan juga kecuali yang sudah disampaikan tadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanya? Bisa juga tanyanya di grup WA, bisa juga ya, Dek. Tidak harus di sini. Misalnya ada pertanyaan, nanti bisa tanya juga di grup WA. Tugasnya itu langsung nulis di Spada. Teks online. Jadi ngetik aja di Spada itu. Bukan ditulis tangan. Saya settingnya teks online. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak.